Halo Yutenjo, kali ini Maman akan menceritakan tentang film Mortal Kombat 2021. Awal kisah adalah flashback ke masa lalu saat Bihan atau Sub-Zero membantai keluarga Hanzo Assassin di tahun 1614 atas nama dendam klan Lin Kuei. Dimulai dari adegan keharmonisan keluarga Hanzo dengan scene awal istri Hanzo yang sedang memanen sayur. Seolah film ini akan menjadi film sentimental dan penuh kisah cinta harmonisme. Tapi kesan kepembalutan hanya ada di scene awal. Selebihnya adalah adegan-adegan brutal yang tidak cocok ditonton anak-anak yang belum cukup umur. Semua anggota Hanzo tewas dibantai Bihan, termasuk Hanzo yang berakhir di ujung belati kunai miliknya sendiri sob. Kecuali seorang anak bayi perempuan yang sempat disembunyikan di dalam kotak oleh istrinya Hanzo. Bayi tersebut akhirnya diambil oleh Lord Raider dan dibesarkannya hingga terus berketurunan mewarisi darah sang ninja api, Hanzo Hasashi. Film ini langsung menunjukkan masuk ke masa kini, menggambarkan kehidupan Cole yang mencari nafkah dengan menjadi petarung MMA. Namun sayangnya Cole selalu kalah di arena adu jotos hingga dijuluki semak tinju oleh penjaga arena pertandingan. Satu adegan pertandingan di mana Cole hampir menang, namun pada akhir ronde Cole kembali jadi bulan-bulanan hingga babak belur sob. Saat akan pulang dari arena pertandingan, Cole diajak bicara oleh Zack, salah satu warrior Mortal Kombat yang sedang mencari orang-orang yang memiliki tato naga. Jadi siapa nih di antara kalian yang mempunyai tato naga? Tunggu aja nanti dicari oleh si Jack. Lanjut ke cerita. Jack mengikuti Cole hingga di lokasi keluarga kecil itu makan malam di sebuah restoran. Di alam Outworld, Sub-Zero mendapat perintah dari ketua geng warrior Outworld, yaitu Shang Tsung, untuk menghabisi keturunan Hanzo Hasashi yang ternyata gagal dihabisinya. Dengan waktu berabad-abad silam, pendekar pengendali es itu kemudian turun ke bumi memburu Cole yang merupakan keturunan Hanzo Hasashi. Cole tidak menyadari bahwa ia ditakdirkan menjadi seorang pendekar Mortal Kombat, pembela bumi Eternal. Jack yang sedang mengawasi mereka berusaha melindungi keluarga Cole dengan menawarkan tumpangan mobil untuk lari dari Sub-Zero. Namun tentu bukan hal yang sulit bagi Sub-Zero menemukan mereka sob. Jack memutuskan untuk bertarung melawan Sub-Zero. Untuk mengalihkan perhatiannya dari Cole Young, Jack menyuruh Cole lari dengan mobilnya sambil dia menitip pesan agar Cole mencari temannya yang bernama Sonya untuk mengetahui lebih banyak tentang apa yang terjadi dan mengapa ada monster ninja es yang memburunya. Pertarungan Jack vs Sub-Zero itu tentu akhirnya menjadi bencana bagi Zack karena ia kehilangan kedua lengannya setelah dibekukan lalu dihancurkan oleh Sub-Zero. Sub-Zero yang mudah puas tidak benar-benar menuntaskan tugasnya untuk menghancurkan Zack. Ibarat tentara, Sub-Zero sering kurang tuntas melaksanakan tugasnya sob. Dia mudah mengira musuhnya sudah mati sehingga dia tidak memastikan, semisal dengan memutuskan leher atau menusuk tubuhnya. Tapi pastinya sih agar kisahnya sesuai skenario yang sudah berulang-ulang ditonton pencinta School Mortal Kombat bahwa Jack akan punya lengan bionik berkekuatan super. Nah, selanjutnya kita dialihkan ke alam Outworld, di mana Milen menggambarkan pada Shang Tsung bahwa Sub-Zero telah berhasil membunuh salah satu pejuang bumi, yaitu Jack. Padahal Jack tidak benar-benar mati kan? Shang Tsung marah karena dia tahu bahwa keturunan Hanzo Hasashi yang diramalkan akan menghentikan mereka untuk memenangkan turnamen Mortal Kombat ke-10. Padahal turnamen ke-10 itu menjadi penentu bahwa Outworld berhak menjajah seluruh penduduk bumi jika berhasil memenangkannya, sebagaimana mereka pernah berhasil menjajah planet. Lanjut ke ceritanya, Cole Young menemui Sonya Blade di persembunyiannya atas saran dari Jack, di mana dia bertemu juga dengan Kano yang sedang diikat oleh Sonya. Kano adalah kriminal yang secara kebetulan menerima warisan tato naga dari orang yang berhasil dia bunuh dalam aksi kriminalnya.
Sonya menceritakan pada Cool mengenai turnamen hidup mati bernama Mortal Kombat yang menjadi penutup nasib bumi. Sonya menjelaskan bahwa tato naga yang ada di dada Cool bukanlah tanda lahir, tapi itu merupakan undangan atau sampel bahwa dia adalah pendekar eternal. Namun seekor makhluk monster kadal mendatangi persembunyian Sonya tersebut hingga terjadi pertarungan tak seimbang sob. Karena sang monster memiliki ilmu halimun alias tak terlihat mata. Hawa panas dari mulut si kadal reptil melelehkan besi di sekitarnya. Hingga itu dijadikan kesempatan oleh Kano untuk melepaskan diri dari borgol yang mengikatnya. Setelah Kano terlepas, dia berhasil membunuh makhluk kadal itu dengan mengambil paksa jantungnya. Kano tidak lagi diikat karena tindakan baiknya membantu Sonya dan Cool. Kano mengetahui lokasi Kuiraiden di mana para pejuang Eternal berkumpul. Dia menjadikan itu sebagai pertanyaan bahwa dia bisa berguna, tapi harus dengan imbalan tinggi sob. Sonya menawarkan janji uang 2 juta dolar pada Kano jika dia mau mengantar mereka ke kuil itu. Tapi Kano menaikkan harga menjadi 3 juta dolar. Sonya langsung menyetujuinya dengan syarat Kano menyediakan transportasi pesawat dari temannya. Padahal Sonya sama sekali tidak memiliki uang sob. Namun Kano yang bodoh dan tanpa mempercayai janji Sonya. Namun selain itu, Kano mengetahui dia berpeluang memiliki kekuatan super jika berhasil berlatih di Kuiraiden. Kulyung, Sonya, dan Kano pergi ke Kuiraiden, tempat berlatih para pendekar Mortal Kombat yang membela bumi. Beberapa tingkah kocak dan bodoh Kano dipertontonkan dalam perjalanan ke kuil. Mereka disambut oleh Liu Kang dan di sana mereka juga bertemu Kung Lao dan Raiden. Sonya dan Cool mendapati Jack yang sudah berbaring tanpa lengan. Setelah diselamatkan oleh Liu Kang, Jack diobati oleh para bisu yang memasang lengan besi. Walaupun tidak kuat, lengan bionik itu bisa berguna layaknya lengan orang normal. Lord Raiden menceritakan pada Kulyung tentang kisah Hanzo Hasashi yang merupakan kakek buyutnya. Tato naga yang dikira tanda lahir di dada Cool merupakan warisan dari Hanzo yang telah mati dibunuh oleh Bihan yang sekarang diganti nama jadi Sub-Zero. Berabad-abad silam, Kulyung dan Kano dilatih untuk mendapatkan arkana mereka masing-masing, yaitu kekuatan super andalan pertarungan Mortal Kombat. Kano berhasil menemukan kekuatan berupa laser dari mata kanannya yang dipicu amarah Kano saat dibully oleh Kung Lao dan Liu Kang. Sedangkan Kulyung dianggap gagal dan dikirim kembali ke keluarganya oleh Lord Raiden. Sangsu dan para sampionnya mendatangi Kuiraiden untuk segera menghabisi semua kesatria bumi. Namun Lord Raiden memasang pagar gaib yang tidak bisa ditembus pihak Outworld. Kabal mendapat celah untuk menggoda Kano yang berwatak jahat dan memang berteman dengan Kabal saat mereka sama-sama berada di geng kriminal. Kabal merayu Kano untuk bergabung menjadi bagian dari Warrior Outworld agar Kano mengkhianati teman-teman Eternalnya. Dengan membuka pagar gaib, trik licik itu akhirnya berhasil sob. Karena Kano yang tanpa berhasil digoda hanya dengan janji kenikmatan. Terjadilah pertempuran para Warrior Outworld PS Eternal di Kuiraiden. Kung Lao PS Nitara dan Sangsu, Liu Kang PS Kabal, Milen PS Sonya Blade, dan Jack PS Reiko. Nitara si wanita kelelawar mati terbelah oleh topi gergaji milik Kung Lao, dan Kung Lao mati dihisap jiwanya oleh Sangsu. Dalam pertarungan itu, Jack dikalahkan oleh Jenderal Reiko hingga jatuh di dekat Sonya yang juga pingsan setelah dihajar oleh Milena dan dicolok luka bahunya oleh Kano. Saat tersadar, Jack mencoba menyelamatkan Sonya dari hempitan batu tangan patung raksasa yang dipotong oleh laser dari mata Kano. Dengan keinginan kuat menyelamatkan temannya, Jack mendapatkan arcananya, yaitu lengan yang berubah menjadi super kuat dan mampu mengangkat batu besar dengan mudah. Raksasa bertangan 4 diutus untuk mendatangi Kulyung di rumahnya. Lalu terjadi pertarungan tidak seimbang karena Cool
belum menemukan arkananya. Dari pertarungan tersebut, akhirnya Kulyong mendapatkan arkananya berupa jirah berwarna emas dan sepasang tonfa. Seperti pentungan Hansip, pemicu arcana tersebut adalah rasa ingin melindungi keluarganya dari ancaman pembunuhan oleh Goro, si raksasa 4 tangan itu sob. Jirah emas yang kuat menahan pukulan sebesar apapun. Itu berasal dari gelang tali yang dirajut Emily dan dipakaikan oleh Emily sendiri pada ayahnya setelah Kul selesai bertanding di awal film. Kulyong berhasil membunuh Goro dengan jurus Fatality, pentungan Hansipnya yang membelah perut Pangeran Outworld karena Goro adalah anak Sukhang, Raja Outworld. Kemudian Kul dibawa bergabung dengan para kesatria Eternen di Kuiraiden. Setelah Kung Lao dihisap jiwanya oleh Sangsu hingga tinggal tengkoraknya, semua kesatria Eternen dilarikan oleh Outrider ke Pyoin, tempat antara bumi dan Outworld yang tidak bisa didatangi geng Outworld. Raiden memberikan belati kunai milik Hanjo yang lama ia simpan pada Kul, belati yang mengakhiri hidup Hanjo. Di sana Kul menyampaikan idenya untuk meladeni tantangan Sangsu dengan melakukan duel 1 lawan 1 versus siap kesatria Outworld. Mereka memilih lawan masing-masing, lalu dikirim ke setiap lawannya dengan bantuan Lord Rider, memindahkan orang ke tempat-tempat yang berbeda. Pertarungan yang fair terjadi di mana Liu Kang menghabisi Kabal dengan fatality jurus naga apinya. Sonya berhasil membunuh Kano, yang artinya ia mewarisi tato naga milik Kano, dan segera mendapatkan arkananya dengan fatality jurus gelang-gelang mulutnya. Jack berhasil membunuh Reiko dengan fatality tempelengan apit kedua lengan supernya hingga kepalanya putus sob. Namun Sub-Zero menangkap anak dan istri Kul dan membawanya ke suatu tempat seperti bekas pabrik lalu membekukan keduanya. Si pendekar es yang diperankan oleh Joe Taslim tersebut lalu mengundang Kul ke tempat itu melalui alat transportasi asap hitam milik geng Outworld. Sub-Zero ingin mengulangi aksi sadisnya menghabisi keturunan Hanzo Hasashi. Terjadi pertarungan Kul vs Sub-Zero, di mana Kul yang membawa belati kunai milik Hanzo Hasashi berhasil membuka pintu yang membelenggu Hanzo di dalam neraka karena belati tersebut terkena darah Kul yang merupakan keturunan Hanzo. Hanzo Hasashi yang sudah menjadi Scorpio bangkit dari Netherrealm dan langsung menikam belati kunai dari neraka ke belakang Sub-Zero saat sedang bertarung dengan Kulyong seraya mengucapkan kata-kata ikonik, "Get over here." Scorpion menarik Sub-Zero. Pertarungan pamungkas antara Sub-Zero vs Scorpion pun terjadi sob. Berbagai jurus andalan keduanya yang sudah terkenal di kalangan anak game tahun 1990-an banyak dikeluarkan kedua ninja tersebut. Selanjutnya pertarungan itu menjadi pengeroyokan Sub-Zero oleh Kulyong dan kakek buyutnya Hanzo Hasashi atau Scorpion. Sub-Zero berhasil membekukan Scorpion hingga pendekar dari neraka itu tak berkutik. Pertarungan duel terjadi antara si Subenol dan Kul muda. Kul berhasil menikam perut Sub-Zero dengan Tofana, pentungan Hansipnya. Namun itu bukan fatality. Dengan mudah Scorpion melelehkan es yang membekukannya, lalu kembali memasuki arena pertarungan. Setelah menyelamatkan anak dan istri Kul terlebih dahulu, Scorpion akhirnya berhasil menghentikan Sub-Zero dengan jurus fatality berupa semburan api neraka dari mulutnya. Dinginnya tubuh Sub-Zero tidak mampu menahan panasnya api neraka tersebut sob, hingga hangus seperti burung kutilang yang dipanggang. Dengan tumbangnya Sub-Zero, berakhirlah seluruh rangkaian pertarungan sadis dan penuh aksi keren para aktor yang memerankan tokoh-tokoh pendekar Mortal Kombat 2021 ini sob. Selanjutnya Sangsung mendatangi geng Eternen yang sedang berbahagia karena berhasil menghabisi semua pendekar berwatak jahat milik Outworld. Sangsu ngobrol dengan Lord Raiden sebagai penutup pertempuran di luar turnamen resmi tersebut. Dia mengakui kekalahannya, namun berjanji akan balas dendam lebih keras. Sangsu pun berkata, semua kesatrianya telah dikalahkan, namun akan selalu ada yang menggantikan mereka. Dia pun berjanji jika tiba masanya untuk kembali lagi, tidak hanya membawa beberapa orang, tapi akan membawa pasukan besar.